Om Swastiastu, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 struktur. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kajian struktur bangunan bertingkat. Untuk bangunannya kami menggunakan bangunan Villa Ombak Cemagi dan Villa Rebecca. Yang pertama saya akan membahas Villa Ombak Cemagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Udayana, NIM 1962121150. Pertama, deskripsi villanya. Villa Ombak Cemagi adalah satu villa pribadi di Bali yang berlokasi di Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, Bali. Villa ini memiliki luas ruang 150 meter persegi. Didesain oleh dua garis arsitek dan dibangun pada tahun 2015. Lokasi villa ini sangat strategis karena dekat dengan beberapa landmark di sekitarnya. Villa ini memiliki view pemandangan alam dan berjarak hanya 160 meter dari pantai Cemagi. Adapun beberapa fasilitas pada Villa Ombak Cemagi ini adalah 3 kasur king size, 3 kamar mandi dan perlengkapan mandi, dan perlengkapan fasilitas utamanya yaitu shuttle bandara gratis, jarak dengan pantai dekat, wifi gratis untuk semua kamar, terdapat taman dan terdapat AC. Next. Di sini kami akan mengkaji dari upper struktur, superstruktur, dan substruktur. Next. Berikut ini adalah denah fondasi untuk bangunan villa ini. Terdapat 2 jenis fondasi, yaitu ini fondasi P1, P2, dan P3. Pertama, di sini ada fondasi batu kali, dan di sini ada fondasi tapak. Ini adalah denah T-beam-nya. Di sini ada T-beam 1 dan ada jenis T-beam 2. Di sini N-nya berukuran berjarak 1/4 dan middle-nya berukuran setengah. Untuk ukuran T-beam tersebut berukuran 45 cm kali 25 cm. Dan tipe yang kedua berukuran 300 kali 20 cm. Next. Sini adalah denah kolom lantai dasarnya. Jarak bentang kolomnya yaitu ada 5.675 cm, 2.875 cm, 4.200 cm, 2.982 cm, 2.100 cm, 5.075 cm, dan 5.555 cm. Sini ada dua tipe kolom, yang K1 dan kolom K2 untuk lantai satunya. Next. Ini adalah detail kolomnya. Kolomnya yang K1 berukuran 400 kali 150 cm. Dan tipe kolom K2 berukuran sama, hanya berbeda dengan penulangan besinya. Dan kolom K3 berukuran 15 kali 15 cm. Next. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Nikade Arimani Lukita, NIM 136 akan melanjutkan presentasi. Nah, selanjutnya ada denah balok lantai 1. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Nikade Arimani Lukita, NIM 136. Selanjutnya ada denah balok lantai 1, yang dimana bisa kita lihat pada detail prinsip bagian samping yaitu N berjarak 1/4 dari panjang.
sedangkan middle berjarak setengah dari panjang. Untuk detailnya bisa kita lihat di dalam notasi dan contoh tabel di bawah. Selanjutnya, next. Ada denah ring balok. Nah, ring balok ini terletak di bawah plat atap yang dimana bisa dilihat pada detail prinsip di samping, yang dimana tumpuan berjarak 1/4 lebih rapat, sedangkan yang tengah berjarak setengah dari panjang dan lebih renggang. Detailnya bisa kita lihat pada tabel. Next. Baik, selanjutnya ada plat villa yang dimana pada villa Ombak Cemagi menggunakan plat wire mesh. Wire mesh itu sendiri merupakan rangkaian kawat beton berbentuk jaring-jaring dengan spasi tertentu yang pada tiap titik pertemuannya dihubungkan dengan mesin las listrik bertegangan tinggi sehingga memiliki kualitas las yang baik. Pada bangunan ini menggunakan beberapa jenis besi wire mesh pada pembuatan platnya. Next. Selanjutnya, pada lantai dasar, ketebalan plat lebih tipis dibanding plat di atasnya dikarenakan beban yang diterima oleh plat dasar sudah dibantu oleh tanah serta urogan di bawahnya. Nah, pada denah plat lantai dasar, jenis wire mesh yang digunakan adalah wire mesh M6 dengan diameter 6 mm dan spesi lubang 15 x 15 dengan wire mesh satu layer ketebalan 8 cm. Pada denah plat lantai 1, jenis wire mesh yang digunakan adalah M7 dengan diameter 7 mm, spesi lubang 15 x 15 dengan wire mesh 2 layer, total ketebalan 12 cm. Next. Selanjutnya ada detail tangga yang dibedakan menjadi potongan AA dan potongan BB. Next. Di sini kita bisa lihat detailnya. Banyak besi pada lebih rapat pada bagian bawah plat tangga, yaitu besi polos diameter 13 mm, jarak 100 mm, dikarenakan bagian bawah tangga menerima lebih banyak beban. Selanjutnya, besi yang di atasnya itu merupakan besi polos diameter 13 mm dengan jarak 200 mm. Dan di ujung-ujung anak tangga merupakan besi anak tangga diameter 10. Next. Selanjutnya pada denah balok leher atap dan denah plat atap. Di sini denah plat atap menggunakan jenis wire mesh tipe M7 dengan diameter 7 mm dan spesi lubang 15 x 15 dengan wire mesh 2 layer dan total ketebalan 12 cm. Next. Nah, di sini kita bisa lihat ada denah kolom leher atap dan detail rangka atap. Di mana di sini detail rangka atap terdiri dari atap utama, yaitu kayu ulin, rangka atap baja, balok atap, lisplang, tembok leher atap, dan plat atap. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai materi analisis material dan estetika konstruksi strukturnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Dewi dengan NPM 122. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis material konstruksi struktur. Di sini konstruksi strukturnya bisa kita lihat melalui potongannya. Di sini saya tampilkan potongan AA, di mana atap utamanya menggunakan kayu ulin, rangka atapnya menggunakan baja, kemudian plafonnya menggunakan kalsiboard 6 mm, kemudian untuk pondasinya menggunakan beton rabat, slope 20 x 40, tanah asli, pasangan batu kali, tanah uruk, dan pasangan batu kosong, urugan pasir 5 cm. Dan untuk fasad bangunannya, atapnya tetap menggunakan kayu ulin, dan detail listnya menggunakan lumber sharing, kemudian finishing untuk tembok luarnya menggunakan paras Jogja, ditambah dengan kotak tanaman, dan ditambah juga dengan cat putih.
Dan untuk detail finishing tembok di bawahnya menggunakan batu paras kerobokan. Next. Selanjutnya tampak samping. Di tampak samping ini pengaplikasian potongannya ada pada potongan BB. Di potongan BB ini kita bisa lihat atap kayunya masih menggunakan atap kayu ulin, rangka atapnya masih tetap menggunakan material baja, plafonnya tetap kalsiboard 6 mm, dan pondasinya pun tetap sama. Untuk finishingnya yang membedakan di sini adalah pada detail kusennya itu menggunakan kayu bengkirai. Menggunakan kayu bengkirai. Dan kemudian untuk daun pintunya menggunakan kaca dengan tebal 0,05 mm dan finishing temboknya menggunakan finishing batu bata. Next. Untuk analisis struktur terhadap estetikanya, di sini bisa kita lihat untuk Villa Ombak Cemagi ini, bentuk keseluruhan bangunan menerapkan prinsip struktur di mana struktur menjelma sebagai bentuk segitiga yang berhimpitan yang mengimplementasikan bentuk gunung. Kemudian bisa kita lihat pada gambar di bawahnya, bentuk atapnya bertingkat seperti struktur segitiga yang ditumpuk. Strukturnya ini mengimplementasikan seperti persawahan atau terasering yang bertingkat-tingkat sesuai dengan letak villanya, yaitu letaknya di dekat persawahan. Kemudian masih di bagian outdoor-nya terdapat seperti pergola. Kita bisa lihat di sini bentuk atapnya ini menggunakan struktur kayu. Lantai juga menggunakan kayu, sehingga menciptakan nuansa yang membuat pengunjung sedang berasa di alam. Kemudian pada fasad bangunannya menggunakan kombinasi pemasangan batu bata dan kayu ulin yang disusun menggunakan motif mozaik secara horizontal, jadi menimbulkan kesan yang elegan. Dan pada bagian belakang private room-nya terdapat teras semi-outdoor dengan kombinasi pemasangan kayu sebagai lantai transisi dan batu alam sebagai pijakan untuk menuju area selanjutnya. Kemudian ini terdapat balkon juga, tetapi hanya bisa diakses melalui private room saja. Ini menggunakan kombinasi material alam dengan desain seminimalis mungkin, karena ukurannya tidak terlalu luas, sengaja dibuat seminimalis mungkin agar tidak terkesan ramai. Next. Selanjutnya ada analisis struktur terhadap estetika di bagian indoor rumahnya, di bagian interiornya. Pada ruang bersama mengkomunikasikan atap dengan struktur terbuka dan tertutup agar ruangan terkesan lebih lega. Kemudian pada area transisi dari private room ke public pool-nya dibatasi dengan sekat yang terbuat dari kayu yang disusun membentuk balok-balok agar terkesan tidak membatasi ruangan. Untuk menuju lantai 2, kita akan melewati tangga gantung. Jadi tangga gantung ini bisa memaksimalkan fungsi ruangan di bawahnya. Selain itu juga bisa membuat kesan ruangan menjadi semakin lega. Selanjutnya, areal gudang sengaja tidak ditutup rapat agar keadaan ruangan menjadi tidak pengap, di mana mengakalinya dengan mengaplikasikan sekat kayu sebagai pengganti tembok. Pada areal kamar mandi berisi bathtub dengan dilapisi partisi kayu, selain itu, selain di bathtubnya, di wastafel juga dilapisi dengan granit dan dibuat mengambang. Selanjutnya, pada areal sebelum kolam renang menggunakan atap ekspos dan atap sengaja diberikan celah kecil sehingga cahaya masih dapat tetap masuk. Ini memberikan nuansa semi outdoor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Aditya dan NPM 145. Pada kesempatan ini akan membawakan materi analisa beban vertikal. Beban vertikal adalah beban yang memiliki bentuk vertikal dari strukturnya. Beban vertikal akan memikul beban vertikal dan selanjutnya beban itu diteruskan ke tanah. Pada struktur jenis ini, balok terletak bebas di atas kolom, sehingga pada saat beban menyebabkan momen pada balok, ujung-ujung balok berotasi di atas kolom.
Selanjutnya, ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi dari beban vertikal, yaitu ada pertama beban mati, beban hidup, dan beban tambahan. Yang pertama ada beban hidup. Beban hidup ini didapat dari hasil data memiliki 70 benda beban hidup dan memiliki berat total yaitu 3.108 kg. Hasil ini didapat dari benda-benda yang sudah yang dikalkulasikan dari lantai 1 ditambah dengan lantai 2, yang dimana lantai 1 ini memiliki beban hidup dengan total 1.605 kg dan beban hidup lantai 2 yaitu 1.503 dan ditambah menjadi 3.108 kg. Selanjutnya ada beban mati. Beban mati pada bangunan ini memiliki kurang lebih 16 jenis beban mati dan memiliki beban total 17.816 kg per meter persegi. Bisa dilihat di sini ada 14 jenis beban mati. 14 jenis beban mati ini adalah genteng atap sirap dengan plus reng usuk, reng atap baja ringan, tangga 5x2, plafon kalsibor 6 mm, kolom 15x15, jendela kayu, pintu kayu, beton bertulang, ukuran 25 x 40 cm, keramik plus spesi, mekanika elektrikal, dinding bata 1,5, kolam, gazebo, plat lantai. Bisa dilihat di sini, untuk menghitung hasil beratnya ini adalah jumlah luas dari, misalkan dari genteng luas, memiliki hitung dulu seluruh luasnya baru dikalikan dengan berat standar dari material yang digunakan. Maka hasillah angka seperti ini, yaitu 17.816 kg per meter persegi. Selanjutnya yang ketiga ada beban hujan. Beban hujan merupakan beban tambahan yang ada pada bangunan. Beban ini merupakan bagian dari beban tambahan yang ditampung bangunan. Kenapa termasuk beban vertikal? Karena beban hujan memberikan berat atau daya tekan vertikal pada bangunan ke bawah. Selanjutnya, analisa beban horizontal. Beban lateral atau horizontal adalah beban tegak lurus terhadap beban gravitasi atau mendatar relatif sejajar dengan permukaan bumi. Beban ini biasanya dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu gempa dan angin. Struktur pos atau tiang atau kolom dan beam balok dapat dikatakan hampir tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk memikul beban horizontal. Dan ini beban yang pertama kan ada beban angin. Beban angin ini struktur yang berada pada lintas angin akan menyebabkan angin berkelok atau dapat berhenti. Sebagai akibatnya, energi kinetik dari angin akan berubah bentuk menjadi energi potensial berupa tekanan atau isapan pada struktur. Bisa dilihat di sini pergerakan angin di sekitar bangunan. Bagaimana angin itu dapat mempengaruhi atau dapat memberikan gaya tekan pada sebuah bangunan. Jika misalkan angin itu berada dari sebelah utara, bangunan akan terdorong ke arah barat. Selanjutnya ada beban gempa. Gempa merupakan pergeseran tiba-tiba dari lapisan tanah yang menimbulkan getaran yang disebut seismik. Getaran inilah yang membuat guncangan pada bangunan yang ada di atasnya. Guncangan biasanya membuat struktur pada bangunan mengalami peregangan dan juga lendutan. Biasanya ada 2 faktor yang menyebabkan keruntuhan karena pengaruh soft story, yaitu yang pertama ada kekakuan dinding diabaikan, yang kedua kekeliruan antar desain dan pelaksanaan, dan yang ketiga tidak ada transfer momen dari kolom ke pondasi, yang keempat pondasi tidak didesain untuk menahan momen. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, perkenalkan nama saya Yosia, NIM 140. Di sini saya akan menjelaskan mitigasi bencana terhadap struktur bangunan. Jadi mitigasi bencana merupakan upaya meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana.
Ada beberapa tahap dalam melakukan mitigasi bencana. Setiap tahapan ini bertujuan agar dampak bencana yang ditimbulkan tidak terulang lagi. Berdasarkan jenisnya, ada 2 macam mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu struktural dan non-struktural, di mana mitigasi struktural adalah upaya pengurangan dampak bencana melalui konstruksi atau perubahan lingkungan fisik dengan mengaplikasikan solusi bersifat teknis seperti membangun konstruksi bangunan yang baik. Sedangkan mitigasi non-struktural adalah upaya dalam mengurangi risiko dengan cara memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis. Mitigasi dibuat untuk membantu pada saat merancang bangunan agar bangunan dapat agar bangunan dapat mengantisipasi tindakan-tindakan bencana alam, khususnya sangat umum di Indonesia, yaitu kebakaran, gempa bumi, dan banjir. Yang pertama, kebakaran. Pada sebuah bangunan, kebakaran merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi, maka dalam penanggulangannya, bencana kebakaran harus bisa dicegah atau dideteksi terlebih dahulu. Berikut alatnya. Yang pertama ada pendeteksi asap, yaitu alat yang biasa dipasang di setiap ruangan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Lalu ada sprinkler, biasanya dipasang pada plafon bangunan yang berjarak 5 meter karena radius jangkauan satu head sprinkler adalah 5 meter. Lalu penangkal petir, yaitu penggunaan penangkal petir untuk mencegah konslet dan mencegah terjadinya kebakaran. Lalu ada gempa bumi. Pada saat gempa bumi merupakan bentuk bencana yang paling tidak bisa dideteksi kapan datangnya, maka diperlukan beberapa persiapan demi menghadapi gempa bumi. Yaitu penempatan pondasi yang perlu diperhatikan, di mana kondisi batuan dasarnya pada dasar pondasi yang baik adalah seimbang atau simetris, dan untuk pondasi yang berdekatan harus dipisah untuk mencegah terjadinya keruntuhan lokal atau local shear. Kolom harus menggunakan kolom menerus, di mana kolom menerus adalah ukuran yang mengerucut semakin mengecil dari lantai ke lantai, dan meningkatkan kemampuan bangunan terhadap gaya lateral akibat gempa. Konsep desain kapasitas adalah dengan meningkatkan ductilitas. Konsep desain kapasitas adalah dengan meningkatkan ductilitas elemen-elemen struktur dan perlindungan elemen-elemen struktur lain yang diharapkan dapat berperilaku elastik. Salah satunya adalah dengan konsep strong column weak beam. Lalu yang terakhir ada banjir. Pada musim hujan, banjir merupakan bencana yang paling sulit untuk dihindari. Untuk mengantisipasi banjir ini, ada beberapa cara yang harus dilakukan dalam ruang lingkup bangunan, yaitu membuat area hijau pada site perbandingan 50% dari luas wilayah untuk menyerap air hujan. Bisa dilihat di sini, areal hijau ditandakan dengan warna hijau. Lalu, membuat bipori dan sumur resapan. Memiliki drainase, yaitu saluran yang tertata rapi dan memadai untuk mendistribusi banyaknya debit air saat hujan lebat. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini pada bangunan selanjutnya yaitu Villa Rebecca. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikomang Jaya Wiguna, NIM 133. Next. Jadi pertama di sini ada deskripsi villanya. Villa adalah sebuah rumah mungil di luar kota yang merupakan rumah peristirahatan yang hanya digunakan pada waktu liburan. Pada masa modern, merupakan rumah sementara atau pinggiran kota dengan beberapa maksud keinginan. Villa memiliki luasan yang beragam tergantung kebutuhan penggunanya. Salah satunya adalah Villa Rebecca yang terletak di lokasinya di Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali.
dengan luas bangunan 15 kali 8,3 meter persegi dan luas keseluruhan site adalah 15,35 kali 68 meter persegi. Villa ini berlantai 3 dengan jumlah unit sebanyak 5 unit per lantainya. Next. Jadi di sini untuk analisis site konstruksi strukturnya, jarak bentang kolom pada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 adalah 4.000 atau 400 meter. Ya, selanjutnya di sini ada analisis sistem konstruksi strukturnya pada lantai 1, 2, dan 3-nya berjarak antara 4 meter, 3,5 meter, 3 meter, 875 cm, dan ada 2,4 meter serta 5,875 meter. Next. Ya, di sini ada detail kolom plat lantainya terdapat dengan ukuran 40 kali 20 cm ya. Bisa dilihat untuk dimensi tulangan dan sebagainya pada gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ramadhani, NIM 124. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisa sistem konstruksi struktur. Nah, pembagiannya itu ada superstruktur bagian atas, superstruktur bagian tengah, dan substruktur bagian bawah. Untuk superstruktur, nah itu menggunakan atap datar, yaitu dengan rangka kayu solid, dan untuk kolomnya bagian atasnya itu juga menggunakan kayu solid. Lalu untuk bagian tengah superstrukturnya, nah itu menggunakan tangga logam, yaitu tangga yang dengan finishingnya cat berwarna hitam. Lalu dengan lantai yang finishingnya dengan keramik. Next. Lalu untuk strukturnya kan fondasi tiang pancang. Nah, tiang pancang tersebut ini menggunakan tiang pancang yang disebut fondasi tiang pancang beton. Next. Nah, untuk detailnya, di sini menggunakan detail struktur baja pada kolom lantai 1 dan lantai 2. Nah, untuk ukurannya bisa dilihat pada gambar yang ukurannya 20 kali 10, 15 kali 7,5, dan untuk kayunya itu 15 kali 15, dan untuk kayunya juga ukuran 12,5 kali 12,5 untuk di bagian lantai 3. Lalu ada detail kolam renang. Di sini kolam renang dengan ukuran, di sini ada detail kolam renang. Nah, untuk ukuran kolam renang sendiri dengan luasan 4,8 kali 6,4. Nah, di situ ada full deck-nya juga. Untuk kedalaman kolam renang tersebut, yang paling dalam itu ukurannya 1,25 meter, dan ukuran untuk yang paling pendek itu 45 cm. Next. Untuk materialnya, bagian atasnya itu kita lihat ada kayu solid. Lalu yang kedua itu, selanjutnya itu material pada konstruksi struktur. Nah, yang pertama itu terlihat itu ada bagian kayu solid, lalu ada
railing dengan finishing cat berwarna hitam, ada stair metal, lalu ada finished window, wall plaster dan semen polish finish, lalu ada finished window juga, door gate, dan wall plaster. Next. Untuk materialnya selanjutnya itu ada bagian atas itu ada kayu solid dengan railing finishing hitam. Lalu untuk bagian lantai 2-nya itu ada stair metal, finished window, wall plaster, dan semen polish finishing. Untuk lantai 1-nya itu terdapat finished window, door gate, dan wall plaster. Dan untuk yang terakhir itu terlihat pada fondasinya menggunakan fondasi tiang panjang dengan borpel, yaitu tiang panjang yang menggunakan tiang panjang beton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Villa Odilia, NIM 156. Di sini saya melanjutkan tentang analisis struktur terhadap estetika pada Villa Rebecca. Pada bagian rooftop, bagian lantai 3, yaitu digunakan tempat bersantai dan area kolam renang. Bisa dilihat gambarnya, gambar kerja dan gambar bentukan aslinya. Lalu untuk atapnya, rooftop menggunakan kayu solid. Gunanya kenapa dibentuk seperti itu? Agar cahaya yang melalui celah-celah secara alami menuju ke bagian tempat duduknya. Untuk bagian tangganya, tangga ini menggunakan tangga spiral atau bisa disebut tangga melingkar, yang mana cara memutar untuk naik dari lantai bawah ke lantai atas. Selain menghemat ruang, harganya pun juga lebih murah dari tangga biasanya. Untuk selanjutnya, jendela. Jendela ini terinspirasi dari jendela kapal, yang mana sebuah jendela kapal terdiri dari setidaknya 2 komponen struktural dan dalam bentuk yang paling sederhana, mirip dengan jenis jendela lainnya dalam desain dan tujuannya. Next. Sebentar. Selanjutnya, bagian rooftop untuk tempat duduknya, contoh seperti ini. Terus untuk area lantai satunya, ada cinema area, yang mana area untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dengan menikmati sebuah tontonan atau film yang diputar di area bioskop kecil atau yang disebut cinema area. Untuk pintu masuknya, kalian bisa lihat bagian gambar kerjanya. Terus untuk penjelasannya, pintu awal masuk setelah tempat parkir kendaraan langsung menuju ke kolam renang yang berada di lantai pertama. Selain itu, akses ini dapat langsung menuju ke teras utama dan langsung menuju ke area kitchen. Terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya Ikomang Trido Isnawan, NIM 123. Sistem pembebanan. Sistem pembebanan dalam perhitungan meliputi sistem pembebanan vertikal dan sistem pembebanan horizontal. Yang pertama ada beban vertikal, yang terbagi menjadi 2, yaitu beban mati dan beban hidup. Beban mati yang berupa berat sendiri struktur ditambah komponen-komponen lain yang berhubungan dengan sifat tetap, sedangkan beban hidup yaitu disebabkan penggunaan bangunan sesuai dengan fungsi dan bersifat sementara. Untuk beban mati pada bangunan ini memiliki kurang lebih ada 8 jenis beban mati yang didasari dari struktur bangunan dan bahan bangunan dengan menggunakan berat atau satuan standar
kilogram per meter kubik, dan kilogram per meter persegi. Untuk totalnya dari 9 jenis ini yaitu 106.037 kg. Untuk beban air hujan merupakan beban tambahan yang ada pada bangunan. Beban ini merupakan bagian dari beban tambahan yang harus ditampung bangunan. Karena untuk masuk ke dalam beban vertikal, beban air hujan memberikan berat atau daya tekan vertikal pada bangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Jenida Aryadi Putra. Sini saya akan menjelaskan tentang beban hidup. Beban hidup adalah pada bangunan ini adalah beban dari civitas dan furnitur atau benda yang bersifatnya itu tidak akan menetap terus pada suatu bangunan dan bisa berpindah. Dan ini akan dihitung dengan satuan standar yaitu kilogram per meter kubik. Dan sesuai dengan masing-masing berat dari furnitur tersebut. Di sini bisa kita lihat pada lantai 1 ada total 24 beban yang ada di sini. Yang pertama itu ada dari kasur, dipan, lemarinya, cinema set, kitchen set, dan sampai dengan manusianya sendiri. Dari 24 jumlah tersebut, dapat ditotalkan berat dari beban hidup lantai 1 itu adalah 962 kg, kurang lebih. Lalu untuk lantai 2, hampir sama dengan lantai 1, cuman tidak ada cinema set, kursi pool deck, dan tidak ada tempat makan dan kitchen set. Di sini juga total manusianya masih sama, karena kita anggap di villanya itu bakal dihuni oleh 5 orang kurang lebih, jadi bakal segitu yang nanti akan menghuni di lantai 1, 2, dan 3. Di sini kita dapatkan jumlahnya itu adalah 11 jenis, 11 total, dan itu dijumlahkan akan mendapatkan kurang lebih 515 kg. Lalu untuk lantai 3, di sini ada ruangan untuk gym dan yoga. Di sini kita mendapatkan 13 jumlah beban. Di antaranya adalah alat gym, alat yoga, dan manusianya tersendiri. Dengan total berat yang didapatkan adalah 565 kg. Dari semua itu, jika dijumlahkan, total perkiraan dari beban hidup yang ada di villa ini adalah, dari villa lot 1 ini adalah kurang lebih 2.402 kg. Lalu di sini akan saya jelaskan tentang beban lateral atau horizontal. Jadi bebannya ini adalah beban tegak lurus terhadap beban gravitasi atau mendatar relatif yang sejajar dengan bumi. Pembagiannya itu sebenarnya ada 2, yaitu yang disebabkan oleh alam sendiri, geofisika, atau ada yang juga disebabkan oleh manusia atau man-made. Kalau dari alam itu, contohnya itu bisa seperti arus gelombang air, angin, hujan, dan masih banyak lainnya. Tapi kalau di Indonesia lebih seringnya itu adalah angin dan hujan, lalu dan gempa. Lalu untuk beban yang dibuat oleh manusia itu bisa seperti getaran kendaraan, suara buatan, ledakan bom, dan sebuah hal yang dilakukan oleh manusia. Untuk struktur pos, tiang atau kolom, dan beam baloknya itu dapat dikatakan hampir tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk memikul beban horizontal. Hal ini sebenarnya sudah dikatakan oleh teman saya tadi yang bangunan sebelumnya. Lalu untuk beban yang disebabkan oleh alam itu ada beban angin dan beban gempa. Di sini kita akan bahas beban anginnya. Struktur yang berada pada lintas angin akan menyebabkan angin berbelok atau dapat berhenti sebagai akibatnya. Energi kinetik tersebut dari angin akan berubah bentuk menjadi energi potensial yang berupa tekanan atau isapan pada struktur. Kalau dilihat pada gambar ini, misalkan angin itu datang dari arah samping, kiri, atau kanan, maka akan menabrak bangunan sehingga bangunan tersebut akan menempatkan beban. Semakin tinggi bangunannya, maka semakin tinggi juga tekanan yang akan dihasilkan bangunan yang lantainya paling bawah.
yaitu akan mendapatkan tekanan paling kecil, yang lantai kedua itu tekanan yang sedang, dan lantai 3 akan mendapatkan tekanan paling tinggi. Jadi dari bangunan ini saya lihat pada lantai 3 sengaja digunakan semi outdoor agar bisa memberikan kesempatan untuk angin tersebut lewat tanpa memberikan tekanan yang berarti. Lalu untuk ini ada gempa dan ada yang dibuat oleh manusia juga, yaitu sebuah getaran. Gempa merupakan pergeseran tiba-tiba dari lapisan tanah yang menimbulkan getaran disebut dengan seismik. Dan ada juga beberapa aktivitas manusia yang dapat menimbulkan getaran seperti getaran kendaraan, suara buatan, ledakan bom nuklir, benturan, dan masih lainnya. Getaran inilah yang membuat guncangan pada bangunan. Ya, nanti kita lihat pada bangunan ini, pada lantai 3 itu tidak diberikan dinding dan menggunakan join kayu sebagai strukturnya sehingga dapat meredakan efek goncangan yang ada pada lantai paling atas. Lalu pada lantai 1 dan 2 memiliki kesamaan bentuk, namun pada lantai 1 memiliki luas yang lebih sehingga dapat menahan lantai 2 ketika terjadi gempa atau goncangan yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang mitigasi bencana. Hampir sama dengan bangunan sebelumnya, mitigasi bencana pada bangunan merupakan upaya meminimalkan dampak bencana atau tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana terhadap bangunan. Ada beberapa tahap dalam melakukan mitigasi bencana. Setiap tahapannya ini bertujuan agar dampak bencana yang timbul tidak terulang lagi. Ada dua macam mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu struktural dan non-struktural. Mitigasi ini dibuat untuk membantu pada saat merancang bangunan agar bangunan bisa mempersiapkan tindakan-tindakan untuk mencegahnya bencana yang datang seperti kebakaran, gempa bumi, dan banjir. Untuk kebakaran, penanggulangannya bisa dideteksi dengan pendeteksi asap, sprinkler, dan juga penangkal petir. Untuk gempa bumi sangat sulit dideteksi. Jadi pada bangunan diharapkan bangunan menggunakan pondasi yang sudah anti gempa, dan juga jika bangunannya bertingkat diusahakan untuk menggunakan kolom menerus atau mengerucut ke atas. Dan untuk bencana yang terakhir yaitu banjir, karena Indonesia merupakan negara yang tropis, maka banjir merupakan bencana yang sangat umum dialami bangsa ataupun yang dapat terkena. Pada musim hujan, banjir merupakan bencana yang sangat sulit dihindari. Untuk mengantisipasi banjir, pada suatu bangunan harus terdapat area terbuka hijau dan juga dibuat biopori, dan pada sekitar bangunan lebih baik jika terdapat drainase untuk mencarkan air. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.